Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Selamat. Sukses. Salam NKRI Merdeka. NKRI harga mati ya? Iya. Lah kira-kira menurut Anda gimana? Ya. Kira-kira bakal calon atau kandidat yang mana yang Anda pilih, kemudian yang hangat diperbincangkan di Suriname? Pertama kenalkan dulu, saya pakai baju kayak gini bukan simpatisan partai, salah satu simpatisan partai, bukan orang PDIP atau orang apa-apa. Memang saya favorit seneng baju hitam kayak gini. Oh, gitu. Iya. Ya. Hitam berarti netral ya? Netral gitu. Menurut saya dan ya teman-teman saya yang kandidat yang diminati sama teman-teman di tempat kerja itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Latif dari Surindo Family Channel, channel yang selalu komitmen menyajikan informasi-informasi tentang seni, budaya, ekonomi, politik, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia dan Suriname. Saudara-saudara sekalian, pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, hari ini hari Minggu tanggal 28 Oktober 29. Cancel. Saudara-saudara sekalian, pemirsa yang budiman, hari ini hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Ya, setelah tadi malam kita mengadakan ya kegiatan kumpul-kumpul dengan warga negara Indonesia di Suriname. Terus pagi kita melakukan aktivitas rutin ya, duduk-duduk sambil ngobrol, Silaturahmi. minum kopi. Ada Mr. Cool, kemudian ada teh manis, ada buah mangga di belakang. Ya. Nah, hari ini kita akan coba bincang-bincang sedikit agak Berbau politik. melebar ke dunia politik ya, karena tahun politik di Indonesia semakin hangat, semakin panas ya. Kita sudah bersama-sama menyaksikan ada 3 kandidat yang akan berlaga di tahun 2024 ya, antara lain pasangan Ganjar Pranowo dengan Profesor Mahfud MD, kemudian yang kedua ada calon presiden yang legendaris ya, Bapak Prabowo Subianto dan Mr. Gibran Raka Buming Raka, kemudian yang terakhir ada mantan Gubernur Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan dan Cak Imin. Ketiganya ini menurut lembaga survei yang ada di Indonesia saling bersaing ya. Antara satu dengan yang lainnya itu tidak selisih banyak, tapi belum ada satupun calon kandidat yang bisa memenuhi atau melampaui sampai 50%. Iya. Dan dengan dasar itu, data-data itu pasti dipastikan bahwa Pilpres yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 kemungkinan besar akan 2 kali putaran ya, 2 kali putaran. Oleh karena itu kita akan mencoba untuk menyapa para TKI yang ada di Suriname. Saya posisinya netral ya, tidak membela siapapun ya. Nanti akan kita coba menyapa teman-teman yang ada di Suriname. Kita juga akan melakukan survei siapa kandidat yang paling diminati di Suriname. Baik pemirsa, hadir di tengah kami ada Bapak Priyono dari Cilacap ya. Jalan apa namanya? Duet. Jalan Duet ya. Wiratno. Nah, Jalan Duet ya, Cilacap kota ini. Kebetulan tadi malam kita ngobrol di sini. Kemudian satu lagi ada Adik saya. Pak siapa namanya? Pak Suud Suud. Dari mana Pak? dari Pati, Jawa Tengah. Dari Pati, Jawa Tengah. Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorjo. Oke. Detail. Akan kita coba minta pendapat mereka tentang bakal calon ya, atau kandidat yang ada di Indonesia itu Bapak Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, kemudian ada siapa namanya Pak Prabowo Subianto dengan Gibran, kemudian yang terakhir Anies Baswedan dengan Cak Imin.
Yuk, kita pertama ke Pak Briono. Selamat pagi Pak Briono. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Selamat. Sukses. Salam NKRI. Merdeka. NKRI harga mati ya? Iya. Pak Briono, Ya. hiruk pikuk iklim atau situasi politik yang semakin memanas di Indonesia, adanya 3 pasangan ini Iya. yang saya melihat ya kok semakin rame gitu ya, Iya. diperbincangkan di masyarakat ya. Lah kira-kira menurut Anda gimana? Ya. Kira-kira bakal calon atau kandidat yang mana yang Anda pilih, kemudian yang hangat diperbincangkan di Suriname? Pertama kenalkan dulu, saya pakai baju kayak gini bukan simpatisan partai, salah satu simpatisan partai, bukan orang PDIP atau orang apa-apa. Memang saya favorit seneng baju hitam kayak gini. Oh, gitu. Iya, ya. Hitam berarti netral ya? Netral gitu. Pokoknya orang black itu free, bebas. Yang Oke. jelas menurut saya begini, bagi saya silakan yang mau jadi presiden siapa, tapi yang penting memperhatikan para pejuang devisa yang ada di luar negeri. Tolong diperhatikan. Itu aja dulu. Satu. Udah. Oke. Terus menurut pengamatan Anda ya, Ya. yang ramai diperbincangkan di Suriname itu kira-kira bakal calon siapa? Itu kalau menurut pengamatan saya pribadi, ya sebagai orang awam, Gama 40% atau 40%. Di Suriname ya? Iya, terus Pragi Prabowo Gibran kurang lebih 37%-an. Oh gitu. Terus Amin kurang lebih 13%. Itu berdasarkan apa survei itu? Berdasarkan elektoral yang saya baca-baca lewat YouTube lah, Oh, gitu. dari pengamat-pengamat sana. Soalnya kalau pengamat sana kan, saya pikir siapa yang mendanai itu, jadi menurut saya kurang netral. Makanya saya berdasarkan amat saya pengamat pribadi saya itu kayak gitu aja di Suriname. Kalau saya tanya-tanya rata-rata ya Gama sekian persen, Pragi sekian persen, Amin sekian persen. Itu berdasarkan survei yang ada di Indonesia ya? Di Suriname, tadi kan pertanyaan Suriname toh. iya. Saya orang hidupnya di Suriname ya, otomatis tahunya ya di situasi di Suriname gitu. Oh gitu. Iya. Berarti Pak Briono itu ya sempat jalan-jalan, terus menemui teman-teman, Iya, kebetulan kan saya sering ke masjid-masjid gitu. Jadi ketemu teman-teman Indonesia iya, gitu. Oke. termasuk orang-orang sini asli. Oke. Mungkin bapak-bapak menteri yang di sini kadang-kadang kemarin seperti kemarin pas saya tanya, Pak Pri, saya ngomong ini gitu aja. Tapi poinnya gitu aja lah. Terus dapat 40% tadi ya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Ya Gama. Itu alasannya kenapa? Itu berdasarkan track politik. Track record ya. Iya, track record. Rekam jejak. Gitu. Rekam jejak. Ya. Kalau Pak Ganjar Pranowo kan jadi gubernur udah 2 kali. Ya. Belum lagi sebagai politisi. Kalau Pak Ganjar menurut saya itu memang politisi, bukan politikus ya. Politikus banyak. Politikus banyak. Oke. Tapi kalau politisi itu ya yang saya puji. Satu, Pak Ganjar berpasangan dengan Mahfud MD Profesor. Seorang akademisi, profesor, di yudikatif top, bidang hukum, eksekutif pernah zaman Abdurrahman Wahid. Itu track recordnya di situ antara lain. Nah kalau untuk pernah menjabat MK juga ya? Iya lah, makanya tadi yudikatif toh. Yudikatif kan berarti mahkamah toh, ya toh, dihukum toh. Ya. Kalau Pragi udah jelas ketahuan lah ya. Pak Prabowo Letnan Jenderal ya toh. Ya dia itu pejuang lah ya toh zaman waktu itu. Ya saya tahu ngalami lah. Terus yang satu lagi walaupun sebagai generasi milenial ya, tapi itu ya udah sedikit matang, tapi belum terlalu matang banget. Kalau Pak Pri ini generasi apa ya? Kalau saya itu udah generasi yang kedua lah. Kolonial gitu. Kolonial. Enggak ya, di bawah kolonial. Revolusioner ya. Revolusioner gitu. Oke. Gitu. Terus kira-kira harapannya apa nanti setelah mereka? Ya harapannya itu tadi aja, hanya satu, saya mah nggak usah banyak-banyak. Perhatikan para pejuang devisa yang negara. ada di luar negeri. Ya. Itu salah satu pejuang, jangan dianggap remeh ya orang-orang ini. Iya toh? Biar bagaimanapun TKI atau PMI, Iya. itu TNI, PMI, Tenaga Nasional Indonesia toh.
TNI ya. Kalau TNI itu Tentara Nasional. Ya itu sana, ini kita TNI Tenaga Nasional Indonesia gitu aja. Kalau Atau TKI. PMI itu pegawai migran. Pegawai migran ya, Indonesia sama saja lah ya. Pekerja migran Ya. gitu. Pekerja migran ya. Iya, untuk pegawai migran. Jadi begini, intinya kami-kami yang berada di luar iya, negeri, iya, khususnya yang iya. di Suriname itu, Kalau bisa survei-survei lain, Bang. Penting itu. mengharap sekali perhatian dari pemerintah lah. Iya, Karena apa? Biar bagaimanapun kami-kami ini adalah pejuang devisa negara. pejuang ya. devisa bukan sembarang. sangat berkontribusi Berkontribusi. terhadap apa namanya pemasukan. Ya pemasukan negara. Termasuk. Ya. Iya toh? Ya, iya. Iya toh. Iya, Kayak iya. saya udah mau puluhan tahun lah ya, gitu aja. Gimana? Tapi selama ini diperhatikan nggak? Ya presiden inilah mengalami saya, alhamdulillah Iya. agak lumayan. Ada kasus-kasus hukum di Suriname yang pernah Pak Priyono alami? Kalau kasus hukum di sini saya nggak terlalu banyak sih, beda mungkin di Asia iya, tapi kalau khusus di South America Nggak ada ya? biasa-biasa saja. Apalagi di sini seperti secara kultur kan bisa dianggap bapak anak ya, iya toh. Ya, ya. Bapaknya Indonesia, Surinamnya bisa disebut anak. Hmm. Ya seperti Netherlands sama Suriname toh, Iya. kakak beradik kayak gitu. Oke. Ya gitu aja. Jadi ada darah yang mengalir khususnya bangsa Jawa itu. Jadi enjoy lah kita yang bekerja di sini. Oke. Nggak pernah ada problem, alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan nggak ada sampai kita selesai Tugas. berjuang. Iya. Pensiun pulang insya Sampai Allah. kita pulang ke Indonesia. Ya? Iya, Oke. gitu. Selamat sentosa gitu Oke. aja. Sementara itu dulu. Pemirsa, lain Pak Priyono, lain Pak Suhut ya. Kita akan coba dengarkan teman kita dari Pati ya, Pak Suhut. Bagaimana komentar tentang situasi politik yang semakin memanas yang ada di Indonesia, dan kita coba dengarkan suara kawan-kawan TKI di Suriname. Ya. Baik pemirsa, setelah kita dengarkan Pak Priyono dari Cilacap, Jawa Tengah, kita akan beralih ke salah satu TKI atau PMI dari Pati, Bapak Suhut. Selamat pagi Pak Suhut. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik? Alhamdulillah, Pak. Sehat? Sehat. Oke. Ini liburan dari Minggu ya? Ya. Sebagaimana yang kita dengarkan, apa yang disampaikan Pak Priyono ya, tentang situasi politik yang ada di Indonesia dengan suara teman-teman yang ada di Suriname. Bagaimana menurut Pak Suhut? Ada 3 kandidat calon wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden ya. Ada siapa tadi? Yang pertama Ganjar, Pranowo dan Mahfud. Kemudian Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran. Yang terakhir adalah Anies Baswedan dengan Caimin. Menurut Pak Suhut selaku TKI yang ada di Suriname, jauh dari informasi yang ada di Indonesia, ya. Jauh dari Indonesia maksudnya. Kalau informasi melalui digital ya sekarang ya. Nah, menurut Pak Suhut gimana ini? Kandidat yang paling banyak dibicarakan dan diminati di Suriname itu siapa? Menurut saya dan ya teman-teman saya yang kandidat yang diminati sama teman-teman di tempat kerja itu Pak Ganjar Mahfud MD. Ganjar Mahfud MD ya. Ya. Mungkin punya alasan apa gitu? Alasannya macam, Pak. Pak Ganjar kan nasionalisme dan Pak Mahfud MD agamis. Religius ya. Jadi bisa merangkul semua kalangan dari segi agama, suku dan lain-lain. Tapi apa hanya sekedar itu nasionalis kemudian agamis? Nah, prestasi-prestasinya rekam jejak mereka, Pak. Gitu ya. Ya. Tapi yang lain juga punya rekam jejak yang bagus, kemudian prestasinya juga bagus. Pak Prabowo jadi Menhan ya, pertahanan ya, dan diakui oleh semua kalangan. Beliau sangat nasionalis, kemudian sangat mencintai NKRI. Terus kira-kira ini kan tadi yang dibicarakan di tempat kerjanya Pak Suhut ya, teman-teman di sana. Terus pernah nggak ketemu dengan teman-teman yang lain ya, misalnya di perusahaan lain ya, mereka membicarakan pasti ya, pasti selain masalah ekonomi, jelas mereka sering sekali memperbincangkan masalah politik ya. Nah, kira-kira yang Pak Suhut dengar dari teman-teman yang lain itu sama. Kandidat mana yang sama? Teman-teman di kerjaan pabrik lain juga pilihannya juga sama, Pak Ganjar Mahfud MD. Begitu ya. Nah, kalau calon pasangan yang lain kan
ada misalnya radikalisme yang ikut berpartisipasi di grup mereka. Ya seperti FPI kan pernah bergabung di grup mereka. Oh gitu ya. Nah, dan teman-teman kita semua nggak suka FPI karena berbau radikalisme dan ya anarkis lah gitu. Oh gitu ya. Oke, ya memang apa namanya, pandangan seseorang itu berbeda ya. Ya. Ada yang seneng, ada yang tidak seneng, itu normal ya. Ya. Karena kita hidup ini kan ya harus ada toleransi. Ada toleransinya. Gitu. Mungkin pandangan mereka juga tidak seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kami dalam posisi yang netral saja ya. Artinya ada teman-teman yang suka atau tidak suka ya silakan saja. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya, Mas Gibran ini. Mas Gibran itu paribasannya kan baru seumur jagung lah ya. Iya, iya. Masih terlalu muda di kancah politik ya. Pengalaman belum banyak, terus apa namanya, umur juga masih muda sekali. Apalagi kemarin ada putusan MK yang kontroversial, gitu, yang banyak diprotes di semua kalangan. Ini menurut Pak Suhud gimana? TKI menjawab ya. Menurut saya belum saatnya lah Mas Gibran untuk menjabat sebagai posisi yang terlalu untuk menguasai sebuah negara lah. Kita seharusnya ya dibuktikan dulu prestasi-prestasinya dalam hal pemerintahan ini. Menurut saya begitu. Itu ya. Tapi menurut pandangan umum bahwa sekarang kan pemilih anak muda itu lebih dari 50% ya. Iya. 50% plus. Kira-kira 60. Jadi 60. Mas Gibran ini sangat mewakili sekali kaula muda sebagai perwakilan mereka untuk duduk atau menjadi kandidat calon wakil presiden. Menurut Anda gimana ini? Belum tentu sih. Anak-anak muda juga sekarang sudah pintar, Pak. Gitu ya. Juga dia memandang dari beberapa faktor, bukan karena dia muda terus bisa mewakili aspirasi dari mereka. Ya itu yang dipandang mungkin dari rekam jejaknya juga. Pengalaman masih kurang gitu. Gitu. Oke. Ada satu fenomena yang ini apa namanya, menurut analisis saya, ini sangat luar biasa. Ada PKS, ada PKB. Itu kan dalam praktek kesehariannya itu bagikan minyak dan air ya. Ya. Tidak bisa bersatu itu ya. Nah, tapi dalam politik ini ternyata mereka bersatu ya. Kira-kira menurut pandangan Anda gimana? Ini ada Caimin bergabung dengan apa namanya, PKS ini. Ya bergabungnya mereka kan karena ada tujuan tertentu, Pak. Gitu. Ada kesepakatan. Tapi kira-kira basis pemilihnya mereka bisa nggak untuk bersatu gitu loh? Karena otomatis orang NU itu agak sedikit anti dengan orang PKS lah. Yang kita tahu ya seperti itu ya. Orang PKS juga menganggap orang NU gimana ya, melakukan hal-hal yang khurafat, bid'ah dan lain sebagainya. Nah itu kan sangat berseberangan sekali. Nanti di akar bawah itu bisa apa enggak? Oke, kalau di atas itu mungkin ya para pucuk-pucuk pimpinan itu mungkin bisa saling mengerti. Tapi di akar bawah itu loh, akar rumput itu. Ya kalau di akar bawah ya pemilihan itu kan hak setiap warga negara. Misalnya demokrasi kan kita bebas memilih. Jadi kan apa yang mereka pilih ya terserah dengan sesuai hati nurani mereka. Orang NU belum tentu milih dari Caimin. Karena rekam jejaknya Caimin kan semua orang sudah tahu toh. Gitu. Dari sejarah Gus Durnya kan sudah ada pro kontranya, adalah bahasa Mbak Yeni itu kudeta ya. Kudeta. Gitu. Pendongkelan. Macam-macam gitu. Jadi ada beberapa pemilih warga Nahdien yang kecewa ya. Kecewa dengan Caimin. Karena ada semacam, ya dulu pernah terjadi kudeta dengan Gus Dur ya waktu itu ya. Ibaratnya sama orang tuanya sendiri saja sudah seperti itu. Seperti itu. Baik. Pemirsa, jadi bisa saya simpulkan bahwa
teman-teman TKI ternyata ya berlainan opini, berlainan pendapat tentang bakal calon presiden wakil presiden ya. Tapi apapun dan siapapun mereka, kami hanya bisa nurut saja. Kami yang di luar negeri, terutama yang di Suriname, kami hanya bisa mendoakan semoga kontestasi atau pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 bisa berjalan dengan aman, Amin. lancar, tidak halangan suatu apapun, dipilih secara langsung, jujur, adil, aman, dan lancar. Begitu ya. Jadi kami hanya menyuarakan saja, dan kami akan bersafari ke tempat-tempat atau lumbung-lumbung TKI. Saya akan meminta pendapat mereka tentang bagaimana pendapat mereka tentang tiga calon presiden dan wakil presiden yang ada di Indonesia. Intinya kami ya berharap setelah nanti mereka jadi, siapapun yang jadi, kami sebagai warga negara Indonesia yang ada di Suriname minta diperhatikan. Karena biar bagaimanapun kami adalah para pejuang devisa negara yang sangat-sangat ikut berkontribusi terhadap anggaran negara. Ya. Demikian mungkin yang bisa kami obrolkan pada kesempatan hari ini, pagi hari ini. Ikuti terus perjalanan kami untuk safari, bukan safari politik, tapi minta pendapat politik pada teman-teman yang ada di Suriname. Kita akan berjalan terus menanyakan tentang hal ini kepada para TKI. Akhirnya, kurang lebihnya mohon maaf, dukung kami terus dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priyono. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Suhud. Sama-sama Pak. Salam NKRI. Merdeka. Ayo. NKRI Merdeka.